Membersihkan sapu kotor KPK. Setelah merekomendasikan pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhir Desember 2023 lalu, Dewan Pengawas KPK berencana menyidangkan 93 pegawai lembaga anti rasuah tersebut karena diduga melakukan pelanggaran etik. Menurut anggota Dewas KPK, Albertina Ho, ke-93 pegawai KPK itu diduga melakukan pungutan liar di rumah tahanan KPK senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Jumlah yang cukup besar untuk kegiatan pungli di sebuah rumah tahanan. Adapun dugaan pungli di rutan tersebut berlangsung sejak Desember 2021 hingga Maret 2023. Transaksi pungli itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi atau terindikasi suap, gratifikasi, serta pemerasan. Termasuk pemberian makanan dari keluarga tersangka koruptor, bebas dari tugas membersihkan toilet, hingga perbuatan asusila terhadap istri tahanan. Pada hari yang sama, Dewas KPK juga menyebutkan adanya 2 pimpinan KPK terkait pelanggaran etik dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas belum mau mengungkapkan nama kedua pimpinan yang ikut serta dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly tersebut karena masih dalam tahap pemeriksaan awal. Di satu sisi, publik perlu mengapresiasi langkah yang dilakukan Dewas untuk membersihkan lembaga yang didirikan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut. Walaupun agak terlambat dan itu pun atas desakan publik, KPK mau menindaklanjuti laporan pelanggaran etik yang sudah masuk sejak pertengahan 2023 itu. Namun di sisi lain, situasi ini menunjukkan kinerja lembaga anti rasuah ini sudah berada di titik terendah, terutama saat diketuai Firly Bahuri, jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Bukannya bertindak sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi, para pimpinan dan pegawainya justru menyalahgunakan wewenang yang diberikan negara kepada mereka dengan melanggar pidana dan etik. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, yang menemukan fakta bahwa persoalan utama dari berbagai pelanggaran pidana dan etika yang terjadi di KPK yaitu akibat tidak adanya keteladanan dari pimpinan. Ketika pimpinan KPK tidak memiliki standar integritas yang tinggi, bahkan melakukan pelanggaran, pengawasan di internal lembaga KPK pun menjadi lemah. Yang membuat miris, ada kecenderungan pimpinan lembaga ini dijadikan alat oleh rezim penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang berseberangan dengan pemerintah, termasuk menggunakan aksi penangkapan tersangka koruptor sebagai upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus hukum yang lebih besar. Dengan kondisi tersebut, maka sangat layak Transparency International Indonesia atau TII pada 2022 mengganjar angka 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 atau terendah sejak 1995. Kini publik tentunya menunggu hasil persidangan Dewas KPK mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan maupun para pegawai KPK tersebut. Segera pecat dan ganti semua pihak yang terlibat dalam berbagai aksi pungli maupun pemerasan terhadap para tersangka koruptor. Lakukan proses rekrutmen pimpinan dan pegawai KPK yang lebih transparan serta mendengarkan publik dan bukan aspirasi penguasa. Aparat penegak hukum pun harus memproses pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pemerasan dan pungli tersebut tanpa pandang bulu, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bisa kembali pulih. Jangan sampai KPK yang dibentuk untuk memberantas korupsi namun justru melanggengkan perilaku korup di institusinya sendiri. Tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor.